Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar adik-adik semuanya? Kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang gerak melingkar. Nah, coba kita lihat ilustrasi berikut. Jadi untuk membahas tentang gerak melingkar, kita coba perhatikan titik A ini ya, titik A yang kita ambil pada bagian pinggir ya dari roda yang sedang berputar ini gitu. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti bersama-sama yang terkait dengan besaran-besaran fisis pada gerak melingkar ini itu. Nah, yang pertama adalah periode dan frekuensi. Ya, jadi apa sebenarnya periode dan apa sebenarnya frekuensi? Itu mari coba kita lihat putaran dari roda ini. Itu. Nah, yang pertama kita perlu lihat bahwa pada gerak melingkar sering kita mendeskripsikan dalam frekuensi ya. Kita sering bicara tentang frekuensi gitu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan frekuensi? Itu adalah jumlah putaran. Jadi kalau titik A ya, titik A ini mula-mula di sini kemudian berputar, ya kembali lagi di posisi A. Jadi awalnya kan di bawah gitu kan ya. Kemudian dia berputar lalu sampai ke titik paling bawah lagi, yaitu dinamakan dengan satu putaran. Nah, dalam satu detik waktu ya, dalam satu detik waktu itu berapa kali putaran yang dialami oleh A. Nah, gitu ya. Jadi dalam waktu satu detik itu berapa kali putaran. Nah, itulah yang dinamakan dengan frekuensi. Secara lebih detail, frekuensi itu adalah banyaknya putaran atau jumlah putaran tiap satuan waktu. Nah, itulah frekuensi. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan periode? Tuh, yang dilambangkan dengan T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran. Jadi satu kali putaran saja. Ya, dari titik A kembali ke titik A lagi. Itulah yang dinamakan dengan periode, yang dilambangkan dengan T besar. Nah, bagaimana hubungan antara frekuensi dan periode? Nah, kita bisa lihat ini bahwa frekuensi itu adalah seper dari T besar. Ya, seper periode. Nah, gitu, dan sebaliknya juga kita bisa rubah bahwa periode itu adalah 1/frekuensi. Gitu. Frekuensi dalam satuan hertz, kemudian periode dalam satuan sekon. Nah, coba kita lihat lagi. Nih, kalau kita melihat ya suatu titik, katakan titik A ini ya, titik A berputar. Nah, ke arah sana. Kalau kita nyebut ini, kita sebut putaran A ke sana, ini kan berlawanan ya, berlawanan dengan arah putaran jarum jam gitu, titik A ini. Nah, pada satu putaran ya, jadi dari titik A muter ke sana kembali ke titik A lagi, itu ternyata dia menempuh lintasan linier ya, lintasan linier sepanjang satu kali keliling lingkaran. Nah, jadi lintasan liniernya berupa keliling lingkaran. Gimana keliling lingkaran? Yaitu 2pi dikali dengan jari-jarinya. Yaitu 2πr kan gitu. Itu adalah keliling lingkaran. Nah, kita lanjutkan ya. Ada istilah yang disebut sebagai kecepatan linier yang dilambangkan dengan V ini. Ya, kecepatan linier itu arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Ya, tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Ini adalah V kecil.
yang kita sebut sebagai kecepatan linier. Nah, kalau ada kesebandingan dengan di awal sudah kita bahas yang namanya gerak lurus beraturan, bahwa V itu adalah S per T kan gitu dulu ya. Bahwa kecepatan itu adalah jarak atau lintasan dibagi dengan waktu. Maka untuk gerak melingkar ini jaraknya atau lintasannya karena berupa keliling lingkaran ini diganti menjadi 2πr. Nah, di sini inilah S-nya. Gitu. 2πr dibagi dengan T. Kalau biasanya pakai T kecil, ini pakai T besar. Ya, ini adalah T besar. Adalah periode. Mirip kan dengan gerak lurus ya, jadi hanya ini diganti saja lintasannya dengan lintasan keliling lingkaran dan ini diganti dengan periode. Nah, seperti itu. Untuk kemudian kita bisa lanjutkan pembahasannya ini pada perpindahan sudut. Walaupun nanti ada istilah 2π per T itu apa gitu ya. 2π dibagi dengan periode itu yang kita sebut sebagai kecepatan sudut yang kita namakan sebagai omega atau disimbolkan sebagai omega. Nanti saja, ini sementara ini dulu. Kita lanjut ke perpindahan sudut. Oke, gambarnya hampir mirip dengan ini ya. Jadi kalau ini dinamakan sebagai theta, ya theta, titik ini berangkat dari posisi di sini, lalu pindah ke sana, dia putar dengan jari-jari sebesar R. Itu. Nah, dalam sistem internasional, perpindahan sudut memiliki satuan radian. Ya, satuannya adalah radian. Besar sudut theta, yaitu ini ya, besar sudut theta dalam radian ini didefinisikan sebagai perbandingan jarak linier, ya, perbandingan jarak linier dibagi dengan jari-jari roda. Nah, kalau kita rumuskan jadinya begini, bahwa theta itu adalah jarak liniernya ini dibagi dengan R. Theta sama dengan S per R dalam satuan radian. Ini adalah jarak linier. Nah, kita lanjut ke bawah. Kalau ini nanti tandanya positif, itu artinya arah perputarannya itu adalah berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nih, jadi theta nanti kalau punya tanda positif nantinya dia mesti muternya dengan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sementara kalau dia punya tanda negatif adalah sebaliknya. Dia akan berputar dengan arah sama dengan putaran jarum jam. Ingat-ingat ini. Nah, di sini ya 2πr-nya, 2πr akibatnya di sana. Oke. Jadi ini untuk awal perkenalan besaran-besaran fisis yang ada di gerak melingkar. Kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.